فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram, syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram, seperti biasanya hadis yang terakhir kita ambil, setorkan lebih dahulu. Tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan halaman 169. Masih penjelasan yang disampaikan Syekh Shalih Al-Fauzan Sabahullah mengenai ancaman bagi orang-orang yang mereka menggunakan dan menghabiskan hartanya bukan pada perkara yang baik atau perkara yang benar. Karena hakikat harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Wala aqibah, kata beliau, wala aqibah, akibatnya lahumun nar yaumil qiyamah. Maka mereka mendapatkan ancaman neraka kelak dari kiamat. Akibat apa? Hadil uqubatu wal iyad billah. Inilah akibat hasil yang didapatkan wal iyad billah. Berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bisa ma jarru ala anfusihim, dan alangkah jeleknya apa yang mereka perbuat untuk diri mereka. Fal mas'alah muhasabah wa munaqashah wa mu'aqabah yaumil qiyamah. Permasalahannya itu enggak ringan. Kata beliau, permasalahannya itu nanti dari kiamat harta itu ada perhitungannya, ada juga percakapannya, ada juga akibatnya. Percakapan dalam artian harta dari mana dia dapatkan. Perhitungan dalam artian untuk apa dia salurkan, kemudian digunakan untuk apa. Akibatnya kalau dia menyalurkan hartanya bukan di jalan Allah, dia menghabiskan hartanya bukan dengan cara yang hak, maka apa akibatnya? Dia mendapatkan ancaman neraka wal iyad billah. Wa haula'ir rijal alladzina yatakhawwaduna fi malillah, dan mereka manusia-manusia yang mereka menghabiskan menggunakan harta Allah, yashmal al-waliyya ala baiti malil muslimin, mencakup orang yang ditugaskan mengurus harta milik kaum muslimin. Biasanya ada harta, ada baitul mal, ya semacam rumah atau semacam tempat untuk menyimpan harta yang sifatnya hartanya umum. Baik itu orang yang ditugaskan berwenang, punya wewenang tadi, itu juga diminta pertanggungjawaban, hartanya disalurkan pada tempatnya ataukah tidak. Wa yashmal at-tajira fi malihi al-khas, dan juga mencakup seorang pedagang terhadap harta khususnya. Paham ya? Seorang pedagang dia punya harta khusus, harta simpanan kan? Itu ditanya juga nanti. Hartanya dikemanakan? Kemudian ketika dia dapatkan harta tadi, dia simpan, dia gunakan untuk apa? Cara mendapatkannya dengan cara yang halal atau haram? Keuntungan yang dia dapatkan itu keuntungan dengan cara yang jujur atau menipu? Itu semua akan dipertanyakan semuanya. Wa yashmal man tawalla 'ala masalihil muslimin wa takhawwada fiha bighairi haqqin. Mencakup juga orang yang menguasai, yang memimpin, yang bertanggung jawab terhadap kepentingan kaum muslimin,
kemudian dia menghabiskan hartanya bukan dengan cara yang benar, itu mencakup juga. Maksudnya pemimpin yang megang urusan kaum muslimin, memegang harta kaum muslimin, barakallahu fiik atau yang semisalnya, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Fal amwal mas'uliyatun, maka harta-harta itu nanti kelak di hari kiamat akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban, sedikit maupun banyak. Sawa'un kanat amwalan 'amatan lir'iyah aw amwalan khassah li syakhs. Lihat ini, baik itu harta yang umum milik setiap rakyat atau harta yang khusus milik per individu. Paham ya? Jadi milik yang sifatnya adalah umum, setiap rakyat kan punya ya. Kemudian setiap barakallahu fiik pemimpin yang memegang kekuasaan, yang berwenang untuk memegang harta milik banyak orang atau harta khusus milik per individu, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ida'atil mal, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan harta, dan bahkan termasuk apa? Termasuk dari dosa besar yang paling besar di antaranya apa? Wa ida'atul mal, menyia-nyiakan harta. Kemudian juga termasuk perkara yang diharamkan di antaranya adalah apa? Ida'atul mal. Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qal wa kasus su'al wa ida'atul mal. Allah Ta'ala membenci dalam artian mengharamkan, paham ya? Menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan hartanya. Dia gunakan bukan pada perkara yang baik, dia gunakan pada perkara yang haram. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, dan jangan kalian berikan kepada orang-orang yang bodoh harta-harta kalian. Makna amwalakum ay amwalahum. Amwalakum yakni amwalahum. Jangan dikasihkan harta mereka kalau mereka belum mampu untuk mengkondisikan pada perkara yang baik. Sudah pahami ya? La tu'tus sufaha'a amwalahum. Kalian jangan berikan harta-harta tersebut kepada mereka kalau mereka belum mampu, belum bisa mengkondisikan, menyalurkan hartanya pada perkara yang baik. Wa adhafaha ilal mukhatabin min babil hirs ala hifdhiha. Lafadznya kalau kita perhatikan amwalakum, tapi maknanya amwalahum. Kenapa dengan mukhatab? Idhafahnya kepada mukhatab yang diajak bicara. Dan Allah sandarkan harta tersebut kepada mukhatabin, itu orang yang diajak bicara, dalam bab hal hirs al hifdhiha, yaitu memberikan motivasi, dorongan untuk benar-benar menjaga harta tersebut, agar harta tersebut digunakan pada tempatnya. Kalau orang-orang yang tidak paham cara menggunakan hartanya, ya, dia hanya menghambur-hamburkan, berfoya-foya, kan berbahaya. Kita lihat lagi penjelasannya, qala amwalakum ma'annaha amwalul qusar. Bersamaan itulah harta orang-orang yang lemah, orang-orang yang punya apa? Kekurangan. Harta orang-orang yatim, harta orang-orang fakir. Kenapa enggak boleh diberikan langsung? Harus melihat dulu keadaan mereka bagaimana, agar harta ini benar-benar tersalurkan pada tempatnya. Paham ya? Apakah mereka ada orang-orang yang dewasa, orang-orang yang paham agama sehingga hartanya digunakan pada perkara yang benar, li ajli, dalam rangka an yuhafidhu 'alaiha, dalam rangka agar mereka menjaga harta tersebut, kama yuhafidhuna 'ala amwalihim, sebagaimana mereka juga apa? Bisa menjaga harta mereka sendiri. Paham ya? Maksudnya ketika kita ingin menyalurkan harta kepada fuqara wal masakin, itu pun juga lihat-lihat juga. Lihat-lihat bagaimana orang-orangnya, apakah mereka adalah orang-orang yang paham. Kemudian juga bagaimana cara menghabiskan juga menggunakan hartanya. Itu perlu juga. Jangan sampai ternyata hartanya digunakan pada perkara yang haram. Fallahu jalla wa ala amara bihifdzi hadzal mal wa tasarruf fihi bil haqq. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjaga harta tersebut dan menggunakan harta tersebut dengan cara yang benar. Jadi harta ini kelihatannya sepele dan ringan, tapi ternyata besar tanggung jawabnya ya. Wal infaqu al mu'tadil. Paham ya? Dan menginfakkan dengan cara pertengahan, la ifrat wala tafrid, enggak berlebihan, enggak pula meremehkan sebagaimana kemarin ayat kita lewati kan. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti.
tidak terlalu pelit, tidak juga terlalu apa? Nah, bermudah-mudahan mengeluarkan gitu loh. Paham ya? Kalaupun dia mengeluarkan pada batasan-batasan syar'i, kan gitu. Nah, kemudian juga kemarin ayat yang berikutnya, ayat yang sebelumnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Tidak berlebihan, tidak juga pelit. Bisa dipahami ya? Pertengahan. Nah, wa kana baina dzalika qawama. Kita lihat lagi. Wal infaq fi sabilillah azza wa jal, dan juga menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa fil qurbati wat ta'at, dan pada perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah taala dan ketaatan. Hadza huwal maqsud minal mal. Inilah yang diinginkan dari harta tersebut, digunakan pada tempatnya, digunakan pada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, perkara yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Ma'utital mal min ajli an taddaha, min ajli an tabdakha wa tusrifa wa tubadzira wa tu'tiya nafsak ma tashtahi. Lihat ini. Kamu diberi harta bukan dalam rangka agar kamu sombong, bukan juga dalam rangka biar kamu itu berlebihan, berfoya-foya, dan juga bukan dalam rangka biar kamu itu menghambur-hamburkan hartanya, kemudian memberikan dirimu sesuai apa yang kau inginkan, bukan itu. Tapi ambil seperlunya yang untuk kita perlukan, sisanya baru. Adapun semuanya dia habiskan untuk apa? Untuk dirinya, ya, dalam keadaan berlebihan, bahkan dalam perkara yang haram pun dia gunakan. Wal'iyadzubillah. Taqul hadza mali. Kemudian kamu mengatakan ini hartaku. Hadza laysa maluk, ini bukan hartamu. Hadza malullahi subhanahu wa ta'ala. Lihat ini. Kalau ada yang mengatakan hadza mali, ini adalah hartaku, kita katakan ini bukan hartamu sebenarnya. Hadza malullahi azza wa jal. Justru ini adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Wa anta mubtalan bihadzal mal wa mumtahan. Dan kamu sedang diuji, sedang diberi cobaan dengan harta tersebut. Wa illa fahuwa malullahi jalla wa ala. Wa illa, pada asalnya harta tersebut adalah harta milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak salah kalau ada ungkapan harta itu titipan Allah taala, itu benar. Aslinya titipan itu ya. Cuman kita bagaimana caranya menghabiskan menggunakan harta titipan tadi. Mafhum? Secara kepemilikan memang milik kita kalau kita punya. Tapi secara hukum asal harta tersebut datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Ta'ala memberikan semuanya kepada kalian apa yang kalian minta. Dan jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Kita ambil satu hadis untuk dihafalkan besok. Hadisnya pendek karena potongan, wa illa panjang dan mudah dihafalkan, sering atau mendengarkan, viral di tengah-tengah kita. Qala al-mu'allif wasabahullah, nida'un minallahi subhanahu li jami'in nas. Seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Karena hadis qudsi ya, hadis qudsi. Hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah al-Ghifari radhiyallahu anhu. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, Jundub bin Junadah al-Ghifari radhiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Akhrajahu Muslim. Ini aslinya panjang, cuman potongannya ini yang dihafalkan potongan ini aja karena diambil intinya tentang larangan dan haramnya kedzaliman. Kita artikan dari hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada perkara yang beliau riwayatkan atau pada suatu ucapan yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat menisbahkan kepada Nabi, Nabi menisbahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadisun qudsiyun. Dinamakan qudsi, sebagian ulama menjelaskan karena nisbah kepada Al-Quddus, kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci. Suci dari semua kekurangan, suci dari semua cacat. Mafhum? Perbedaannya dengan Al-Qur'an sangat jelas. Hadits qudsi
dan Al-Quran sama-sama datang dari Allah Ta'ala. Cuman bedanya apa? Pertama, perbedaannya, kalau hadits qudsi atau kalau Al-Quran lafaz dan maknanya datang dari Allah Ta'ala. Al-Quran lafaz dan maknanya datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan kalau hadits qudsi ini maknanya datang dari Allah Ta'ala, lafaznya dari Rasulullah SAW. Itu di antara perbedaan pertama. Paham bedakan ya? Kalau Al-Quran lafaz dan maknanya datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau hadits qudsi lafaznya dari Rasul, maknanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbedaan kedua, hadits qudsi secara zahirnya tidak bisa dipakai untuk meruqyah. Sedangkan Al-Quran hampir semuanya, bahkan semuanya ayat ruqyah, ayat meruqyah. Perbedaan ketiga, orang yang baca Al-Quran secara dalil per huruf mendapatkan pahala, benar? Sedangkan hadits qudsi tidak ada nas yang menunjukkan hal tersebut. Ya kan? Kalau Al-Quran jelas, la naqul alif lam mim harfun, kami tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Wa inna naqul, tapi kami katakan alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Selesai masih huruf dapat pahala. Itu jelas Al-Quran. Sedangkan hadits qudsi tidak ada. Perbedaan berikutnya, hadits qudsi ketika baca tidak dianjurkan diawali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak harus. Enggak dianjurkan. Paham ya? Nah, sedangkan kalau baca Al-Quran, na'am, dianjurkan mengawali dengan apa? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perbedaan berikutnya, Al-Quranul Karim dianjurkan membacanya dengan tartil, tajwid, warattilil Qur'ana tartila. Sehingga ada idhar, iqlab, ikhfa, idgham, bi ghunnah, bila ghunnah, ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, ada mad tabi'i. Itu semuanya dalam Al-Quran. Sedangkan baca hadits qudsi tidak perlu antum lantunkan dengan bacaan apa? Tajwid. Mafhum? Sehingga panjang pendeknya enggak perlu antum baca seperti Al-Quran. Ya ibadi inni, enggak perlu. Paham ya? Cukup antum baca hadis saja. Itu perbedaannya. Nah, kemudian perbedaan yang lain, siapa yang ingat? Masih ada lagi kelihatannya. Apa itu? Naam. Kalau hadits qudsi tidak dibaca dalam salat. Sedangkan Al-Quran dibaca dalam salat. Paham ya? Nah, setelah membaca surah Al-Fatihah dianjurkan setelahnya membaca surat yang dimudahkan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Iya kan? Nah, menunjukkan bahwasanya itu perbedaannya. Masih ada lagi? Kalau masih ingat, sebutkan. Kalau enggak ingat, ya cukup tadi itu. Paham ya? Sudah beberapa perbedaan itu cukup sementara ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ada bedanya. Cuman dua-duanya kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Kita artikan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma 'ala nafsi, sungguhnya aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Apa itu adzulm? Definisinya, wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu kezaliman. Dan kezaliman yang sudah kami sebutkan waktu itu terbagi menjadi berapa? 3. Ya kan? Terbagi menjadi 3. Kezaliman yang paling besar, zulmul 'abdi li rabbih azza wa jalla. Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Kesyirikan. Iya kan? Inna syirka la dzulmun 'adzim. Kata Luqmanul Hakim waktu itu, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman memberikan nasihat, berkata kepada anaknya dalam keadaan menasihatinya, seraya berkata, wahai putraku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua apa? Zulmul 'abdi li ghairihi. Zalimnya seorang hamba kepada yang lainnya, enggak boleh juga. Menyakiti saudaranya, membunuh saudaranya, memukul saudaranya, menghibai saudaranya, wal iyadu billah, atau mengadu domba terhadap satu dengan yang lainnya, wal iyadu billah. Itu semuanya haram. Itu kezaliman yang kedua, zulmul 'abdi na'am li ghairihi.
Kemudian yang ketiga, dzulmul 'abdi li nafsihi. Zalimnya seorang hamba terhadap dirinya, itu juga haram. Ya. Nah, dalilnya banyak sekali dalilnya mengenai larangan bunuh diri, ya kan? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya, man qatala nafsahu bisyai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah. Semua dalil yang menunjukkan apa? Larangan bunuh diri, menunjukkan apa? Haramnya menzalimi diri sendiri. Itu sudah kita lewati semuanya. Nah, barakallahu fikum. Adapun pembahasannya, penjabarannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu assalamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.